Kalau kemarin kita sudah buat konten dengan menggunakan AI ya. Wah, rokoknya masih nyala. Nah, kalau kemarin kita sudah buat konten dengan AI, tapi kita masih bingung nih gimana caranya kita supaya saat membangun akun kemudian si keranjang kuningnya tuh udah gampang banget atau banyak banget yang check out ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kita akan bahas ini secara mendetail. Entah saya bikin video ini berapa lama ya teman-teman ya. Nanti kita lihat. Kalau memang seandainya video ini durasinya 10 sampai 12 menit, saya mungkin akan bikin satu part. Tapi kalau durasinya panjang mungkin saya akan bikin dua part ya teman-teman ya. Jadi pastikan stay tune di channelnya Kang Adi. Now you're on Kang Adi channel. Jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman-teman semua ya. Setelah saya amati dan saya analisa perjalanan selama kurang lebih 1,5 tahun ngonten di TikTok dan kemudian saya coba masuk di YouTube ini, melihat banyak sekali peluang-peluang ya. Terutama di bidang afiliasi ini sangat menguntungkan sekali. Tapi yang jelas ketika kita bikin konten itu nggak mudah ya teman-teman ya. Dan kita tuh perlu sebuah struktur konten yang menarik. Karena terus terang aja, TikTok affiliate ataupun Shopee affiliate tidak seindah di tahun-tahun yang lalu. Kali ini kita harus mulai tuh aware dengan kreator-kreator yang baru. Lalu bagaimana Kang caranya supaya kita tuh bisa bikin konten yang menarik sehingga orang tertarik untuk check out meskipun produk tersebut belum trending ya atau tidak trending. Yuk langsung masuk aja ke bagian slide-nya yang ada di sini. Nah, buat teman-teman ya, saya sengaja bikin slide di sini. Cara mudah bikin konten biar cepat pecah telur. Jadi supaya kita semua nih ada gambaran ya. Oke, kita langsung masuk aja ke slide yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke membangun sebuah akun, kita harus mulai tuh membuat atau mempelajari siapa target market kita. Jadi kita pahami di sini dengan judul memahami kebutuhan dan habit audience. Kenapa sih kita butuh ini? Yang jelas teman-teman semua. Nah, kita akan bicara mengenai profesi audiens. Jadi ketika kalian misalnya berjualan mikrofon, kalau kategorinya elektronik. Nah, siapa sih yang butuh mikrofon? Ya, teman-teman ya. Yang jelas apakah dia seorang pekerja bangunan atau misalnya dia pengusaha warteg, apakah dia butuh mikrofon? Kan tidak juga ya, teman-teman ya. Kita mulai analisa dari profesi audiens. Yang pertama ya, ketika kalian jualan baju atau jualan fashion, udah pasti itu semua orang butuh pakaian ya, teman-teman ya, karena itu sebuah kebutuhan yang primer. Nah, profesi audiens ini teman-teman berfungsi untuk apa? Ketika kita ingin menawarkan sebuah produk, kita akan tahu profesi audiens itu akan menentukan daya beli mereka di saat kita akan menawarkan sebuah produk ya teman-teman ya. Lalu kita masuk lagi di sini. Nah, di sini usia audiensnya tuh siapa aja nih? Kira-kira menurut teman-teman usia audiens yang berapa nih yang bisa memiliki jangkauan pembelian misalnya nih di range 50.000. Jadi usia berapa orang-orang yang mampu membeli produk di harga 50.000 jika produk teman-teman semua itu yang dijual harganya 50 ribuan ya teman-teman ya. Nah, jika mikrofon seperti saya, misalnya contoh mikrofon Behringer ini harganya 890.000, anggap aja 900.000. Lalu siapa sih orang-orang yang bisa membeli mikrofon ini? Kita analisa dari usianya. Nah, jika di usia 25 hingga 35 tahun kan biasanya mereka sudah punya penghasilan tetap. Dan biasanya mereka itu sudah mature ya teman-teman ya, sudah mulai memiliki jangkauan yang jauh ke depan. Ketika saya berinvestasi ini saya harus begini, begini, begini ya. Dan sudah jelas mereka memiliki sumber penghasilan yang mampu menjangkau produk-produk yang kita tawarkan. Nah, setelah itu kita bisa analisanya dari sini kalau teman-teman bingung ya. Nah, di sini saya ambil dari analytics di TikTok ya teman-teman ya. Untuk akun yang sering mengunjungi atau nonton konten saya itu kebanyakan di 66% laki-laki ya teman-teman ya, 34% perempuan. Nah, sehingga saya akan memikirkan konsep konten seperti apa yang disukai oleh laki-laki. Nah, dengan range usia 25 tahun hingga 34 tahun untuk yang top audiensnya, yang keduanya di 35 tahun hingga 44 tahun ya. Setelah itu kita akan masuk ke masalah audiens. Nah, ini ya, kenapa kita harus cari tahu masalah audiens? Karena seperti saya bilang tadi, ketika profesinya dia seorang pekerja bangunan, kalau pekerja bangunan ini merangkap sebagai kreator, dia pasti butuh mikrofon. Tapi kalau misalnya pekerja bangunan ini dia tidak bukan sebagai konten kreator, dia mungkin tidak akan membutuhkan mikrofon. Lalu yang kedua, pengusaha warteg, apakah dia membutuhkan mikrofon? Tidak juga ya teman-teman ya. Jadi siapa nih yang butuh mikrofon? Kemudian masalahnya apa? Ketika kalian sudah tahu, ternyata yang membutuhkan mikrofon itu adalah satu, dia seorang pembicara ya. Yang kedua misalnya konten kreator. Sudah jelas. Yang ketiga biasanya orang-orang yang sering mengisi
acara di televisi atau di YouTube ya teman-teman ya. Nah, ini kita analisa. Untuk mencari masalah audiens ini kalian bisa menggunakan ChatGPT ya teman-teman ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita mulai langsung masuk ke tahap membuat sebuah konten ya teman-teman ya. Untuk tahap awalnya apa aja nih Kang, supaya konten kita itu terstruktur dengan baik ya teman-teman ya. Nah, bagian yang pertama kita harus siapkan 3 ide konten berdasarkan produk yang akan diupload ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman semua mau promosi mikrofon dari Mixio ya teman-teman ya. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, kira-kira mikrofon ini tuh akan dibikin konsepnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin konten yang sama, itu biasanya akan cenderung lebih bosan ya audiens itu teman-teman ya. Di boosting, dihantam terus ya teman-teman, itu akan bosan. Nah, kita lihat di sini kira-kira seperti apa sih, kita bikin analisa dan contohnya ya teman-teman ya. Misalnya saya akan mempromosikan sebuah produk mikrofon dari Mixio ya. Jadi ini produknya ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini. Nah, konsep yang akan saya buat yang pertama adalah konsep unboxing. Nah, untuk unboxing ini itu teman-teman bisa analisa dulu ya teman-teman ya. Seperti apa nih konsep unboxing yang menarik teman-teman ya. Kemudian itu akan masuk yang keduanya ke pengenalan produk. Nah, untuk pengenalan produk ini saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Jadi kenapa tidak akan menjelaskan secara mendetail, karena ini akan saya simpan di akhir konten ya teman-teman ya, atau di konten yang keempat. Jadi pengenalan itu hanya seputar dia memperlihatkan show off mengenai kelebihan-kelebihan dari mikrofon ini sendiri. Kita belum langsung cek kualitas dari audionya ya teman-teman ya, mulai dari bahannya plastik ABS, kemudian ada klipnya seperti ini ya teman-teman ya. Itu bisa dimasukin ke tahap pengenalan produk. Nah, untuk pembahasan masalah ini penting banget. Jadi ketika kalian menawarkan sebuah mikrofon, kita harus tahu dulu apa yang paling sering dialami oleh para konten creator ya teman-teman ya. Kemudian yang di akhirnya baru review semua produknya. Nah, untuk contoh dari konten ini saya akan spill nanti ya setelah slide ini berakhir teman-teman semua. Kita lanjut berikutnya. Nah, ketika kita sudah menemukan ide, nah setelah itu kalian rangkum, kalian bikin skripnya di AI ya teman-teman ya. Nanti saya sematkan juga ya teman-teman ya. Misalnya videonya saya lupa deh Kang yang mana, saya akan sematkan juga di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, untuk analisis konten yang viral, kalian ambil konten-konten yang sudah lebih dulu FYP ya di TikTok teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sempat membahas mikrofon wireless ya. Jadi mikrofon wirelessnya tuh yang ini teman-teman ya. Ini waktu awal-awal keluar, jadi ini mikrofonnya saya review dengan alat seadanya ya. Alhamdulillah bisa mencapai 4.100 di bulan April kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau nggak salah saya lupa ya teman-teman ya. Jadi ini sempat ada penjualan sekitar 8 biji ya, karena waktu itu memang untuk mikrofon sendiri kalah dengan launchingnya TNW N8 ya. Kita lihat di sini lagi. Nah, ini lampu softbox ini saya benar-benar konten yang benar-benar menghasilkan ya. Waktu itu saya menjual sekitar 60 produk dari lampu softbox ya, karena meskipun ini tidak ratusan ribu, hanya 13.000 saja, ini bisa mendatangkan penjualan yang cukup lumayan. Karena saat itu lampu softbox itu lagi banyak banget diminati ya, dan engagementnya pun bagus. Dan kemudian saya tidak menggunakan iklan sama sekali. Jadi ini tuh betul-betul organik ya teman-teman ya. Lalu bagaimana Kang cara menganalisa ini semua? Jadi kalian harus tonton kontennya sampai habis. Lalu perhatikan gimmick-gimmick yang dilakukan, kemudian transisi-transisi yang dilakukan seperti apa ya teman-teman ya. Nanti contohnya pasti akan saya perlihatkan ya teman-teman semua ya. Nah, setelah ini dibuat oleh teman-teman, setelah dianalisa, kita langsung masuk lagi ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita persiapkan skrip teman-teman. Skripnya kayak gimana nih isinya nih Kang gitu. Nah, jadi sudah saya bahas juga ya teman-teman ya di video sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT atau misalkan teman-teman juga mau menggunakan Gemini ya teman-teman ya. Jadi untuk promptnya sudah sempat saya kasih juga ke teman-teman ya. Jadi ada di video yang ini teman-teman semua, kalian bisa download dulu si skripnya ya teman-teman ya untuk promptnya. Kemudian untuk bagannya atau mungkin strukturnya seperti apa nih Kang untuk skripnya sendiri. Nah, untuk isi skrip teman-teman lihat di sini ya. Nah, yang pertama pastikan kalian menggunakan hook ya. The first 3 second dalam membuat konten itu sangat penting sekali. Kalau di YouTube 10 detik, kalau di TikTok hanya 3 detik. Karena masuknya short video. Nah, hook ini teman-teman bisa pelajari nanti, bisa kalian browsing juga jenis-jenis hook ya. Ada jenis hook negatif, hook masalah, kemudian hook positif, kemudian lagi hook lainnya ya teman-teman ya. Ada hook lainnya ya. Supaya kalian itu bisa lebih open minded lagi. Jadi jangan sampai teman-teman ditelan mentah-mentah tuh. Jadi kalian harus tetap explore lagi, karena kita ini seorang content creator. Nah,
intronya itu seperti apa. Nah, untuk intro ini sendiri kalian usahakan tidak terlalu berbelit-belit. Misalnya nih, untuk contoh hook si mikrofon, kalian masih sering ngalamin kalian masih sering ngalamin masalah ketika bikin konten berisik, terganggu, dan bahkan konten kalian misalnya tidak terdengar suaranya. Nah, lalu masuk ke intro. Biasanya hal itu terjadi karena adanya noise di sekitar. Nah, kali ini kamu pasti butuh banget tuh yang namanya mikrofon Mixio T9. Nah, itu adalah sebuah isi. Nah, isi ini itu yang harus kalian perhatikan. Tidak berbelit-belit dengan durasi kurang lebih di 60 detik ya. Kalau kalian bikin video short ya minimal 40 detik ya, itu mungkin lebih bagus lagi, tapi isinya betul-betul bisa menjangkau semua yang ingin diketahui oleh audiens. Yang terakhir pastinya call to action agar audiens itu mau membeli produk kita ya, entah itu call to action, entah itu call to value, itu kembali ke nanti teman-teman ya. Yang jelas script ini sudah saya buat di video yang kemarin ya. Jadi karena video ini continue ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi di sini teman-teman semua. Nah, di sini saya juga ada sebuah konten yang belum lama waktu itu ya. Saya posting di tanggal 21 bulan 12 di 2023 ketika TikTok Shop ditutup. Saya membahas data membahas kabel OTG dan bisa mencapai 15.700 views ya teman-teman ya, dan penjualannya ini kurang lebih sekitar di 30 saja ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih Kang kok penjualannya sedikit? Nah, kalau estimasi dari konversi itu yaitu biasanya sebanyak 1% dari views ya teman-teman ya. Misalnya konten saya naik di 15.700. Nah, berarti konversinya adalah 1%, berarti sekitar di 150 ya teman-teman ya. Dari 150 orang ini akan terbagi lagi nanti orang yang hot buyer ya, atau orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Kemudian dia akan disaring lagi kurang lebih biasanya sampai 1% ya. Makanya untuk potensi check outnya itu hanya di 20 sampai 30 orang. Nah, di sini saya mendapatkan analisa teman-teman ya dari retensi seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Bisa lihat di bagian bawah ini. Jadi usahakan retensi ini kalau kalian mau FYP itu lengkungannya tidak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hanya kebanyakan orang nonton di 30% video kita. Tapi ketika nonton 30% video ini, semakin lama orang nonton di konten kita, itu si platform sangat menyukai sekali, sehingga konten kita distribusikan lagi ke orang lain ya teman-teman ya. Dan yang terakhir penutupnya adalah tidak ada sesuatu yang instan. Kalau kamu ingin sukses pastinya harus development terus, dan jika itu ada biasanya tidak akan lama ya teman-teman ya. Lalu kita langsung aja kita masuk ke contoh videonya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah bikin konten teman-teman semua ya. Nah, ini sudah saya bikin konten. Jadi yang pertama itu saya bikin dulu sebuah problem ya teman-teman ya. Kita lihat di sini isi kontennya. Kalian pasti pernah dengar suara kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah, ini adalah sebuah penjelasan kenapa orang-orang itu masih bingung perbedaan antara noise dan misalnya sumber suara kebisingan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana bagaimana para konten kreator itu bermasalah dengan suara jalan raya, kemudian suara orang ngobrol, kemudian suara dari kebisingan yang lainnya, sehingga konten kita itu agak terganggu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu mulai kita akan jelaskan di sini teman-teman ya, contohnya ya. Nah, ini gitu. Apa sih itu? Nah, suara-suara yang tadi ditunjukkan adalah merupakan suara noise ya. Jadi suara noise itu seringkali mengganggu ketika kita akan membuat konten. Lalu teman-teman ya, jadi dijelaskan bahwa yang tadi itu adalah noise ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak jelaskan itu orang akan bingung. Lalu di sini teman-teman ya, kita langsung masuk aja ke posisi isinya teman-teman ya. Baik. Nah, kali ini sudah waktunya kalian menggunakan sebuah mikrofon yang bisa mengurangi kebisingan. Lalu mikrofon apa sih Kang yang bisa direkomendasikan buat kita-kita nih yang baru aja ngonten di TikTok ini? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita mulai menggiring sebuah opini nih kepada para audiens kita, bahwa ketika kalian menemukan noise berupa orang sedang ngobrol, kemudian berada di cafe pingin ngonten atau sambil live streaming, kita arahkan bahwa rekomendasi mikrofon apa tuh yang bisa digunakan untuk para konten kreator pemula. Di sini saya akan mulai masuk ya teman-teman ya. Jadi untuk tingkat takaran 68 desibel itu cocok banget ya teman-teman ya, karena suara kendaraan, suara sekitar atau suara orang ngobrol itu sekitar di 60 desibel ya teman-teman semua. Nah,
Di sini teman-teman sudah harus mulai menjelaskan ya. Untuk penjelasan produk ini kalian harus wajib kudu pisan kalian mengetahui dari si keunggulan mikrofon ini ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian menjelaskan asal-asalan ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini saya full menjelaskan keuntungan menggunakan mikrofon Mixio T9 serta masalah-masalah yang dihadapi oleh para content creator itu bisa terselesaikan dengan baik ya teman-teman ya. Dan di sini juga ngomong nggak keganggu sama musik, tinggal ditekan aja ya tombol Bluetooth yang ada di sini. Nah, kalau kalian misalnya penasaran dengan kualitas mikrofon ini, langsung aja cek di Keranjang Kuning. Nah, ini adalah sebuah call to action ya. Jadi teman-teman pastikan di akhir video itu ada call to action atau entah itu call to value ya. Untuk call to action terserah kalian. Mau misalnya masa iya nggak mau beli mikrofon semurah ini, itu mungkin sudah masuk ke arah call to action ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa analisa ya teman-teman ya. Jika ketika kita menjadi seorang affiliate, kita harus cerdas membuat strategi konten. Jadi ketika kita misalnya isinya full review dan reviewnya itu memang betul-betul memiliki kualitas tinggi. Nah, ini ya, bicara konten berkualitas tinggi, seperti apa sih Kang konten berkualitas tinggi itu? Yang pertama, itu pastikan suara dan tampak wajah ya teman-teman ya. Artinya itu video original kita, bukan hasil dari upload atau menyematkan video orang lain. Yang keduanya dari segi visual, lighting, kemudian audio, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali ketika kalian mau membuat sebuah konten yang berkualitas tinggi. Nah, untuk strateginya saya teman-teman ya biasanya menggunakan strategi 3:1, yaitu 3 keranjang kuning, 1 non keranjang kuning. Kenapa saya bikin 1 non keranjang kuning? Yaitu untuk grow up si akun itu sendiri. Nah, biasanya ya teman-teman ya, kalau kita lihat konten yang isinya terlalu hard selling, tidak selalu suka ya teman-teman ya, terkecuali kita sedang mencari produk-produk yang sedang kita inginkan ya. Pastinya kalau ada konten yang sesuai dengan minat kita, misalnya kita lagi cari mikrofon yang bagus, kemudian kontennya itu pas banget kena di kita, itu akan mendapatkan sebuah engagement. Tapi kalau kita terlalu hard selling, kemudian konten kita juga belum begitu bagus, itu biasanya akan di scroll begitu saja. Jadi kita bikin strategi bagaimana caranya akun itu berkembang, kemudian si keranjang kuning kita pun banyak yang check out. Nah, bagaimana sih sistem kerja dari keranjang kuning yang ada di TikTok ini supaya kita tuh bisa terus di boosting oleh sistem ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak transaksi yang terjadi di konten kalian, maka si TikTok akan memboosting konten kalian ya teman-teman ya. Jadi patokannya adalah gimana caranya kita bisa mendatangkan engagement serta check out yang ada di keranjang kuning kita. Yang pastinya ini pun tidak lepas dari peran riset teman-teman semua ketika akan mempromosikan sebuah produk ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman semua yang baru aja ngebangun akun, baru terjun di affiliate, itu pastikan kita harus membuat sebuah konten yang menarik. Supaya apa? Kalian juga bisa mendapatkan sampel-sampel gratis dari seller kalau misalnya konten-konten kalian itu menarik dan memiliki kualitas tinggi. Tidak perlu pakai kamera yang mahal-mahal. Optimalkan aja gear yang ada ya teman-teman ya. Jadi supaya kalian semua itu tidak terbebani ya, karena terus terang saja ketika kita berinvestasi terlalu berlebihan, ternyata kita juga mentalnya belum teruji, itu hanya akan membuat kita mubazir ya teman-teman ya, setelah investasi mahal-mahal yang pada akhirnya kita tidak tahu cara memanfaatkan itu semua. Nah, jika dirasa konten yang bermanfaat, jangan lupa teman-teman juga share ke yang lainnya, dan insya Allah saya akan sematkan juga handbook ya teman-teman ya di konten yang ini sedang saya susun juga. Dan mungkin juga di sini ada creator support page teman-teman semua ya. Semoga teman-teman mungkin yang mau support konten channel ini, saya sudah sematkan linknya di bawah sini, dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan sebuah handbook untuk pengembangan akun dan juga beberapa prom-prom serta ide konten yang bisa kalian gunakan ya teman-teman ya. Jadi saya rasa saya juga belum berani tuh banyak berbagi karena saya pun masih banyak belajar ya teman-teman ya, atau misalnya belum berani banyak buka kelas dan sebagainya karena saya khawatirnya akan menjerumuskan teman-teman semua. Tapi yang jelas di sini hanya saya akan sharing aja teman-teman ya, based on pengalaman. Jadi handbook ini isinya pengalaman-pengalaman saya ketika ngonten di TikTok, kemudian di Shopee affiliate ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ya subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya. Jadi untuk kompetisi yang kemarin tuh masih berjalan teman-teman ya. Jadi untuk kompetisi short videonya itu kalian jangan lupa masuk ke channel Telegram ya. Jadi sana ada link pendaftaran, kalian bisa langsung masuk daftar di sana. Kalian akan mendapatkan satu buah mikrofon ini ya untuk juara ketiganya. Untuk juara yang keduanya juga kalian akan mendapatkan
hadiah menarik, yang terutama yang hadiah pertama akan mendapatkan sebuah mixer SM402. Jadi buat kalian konten ya. So thank you sudah stay tune di sini. See you in the next video.